Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Oktarina, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Adin Novira sebagai moderator kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang ejaan dan tanda baca. Sebelum membahas materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Adelina Novira, Hairunisa Nabila Berlian, Zainab Karimah Rahmanisa, Maharati Nashiwa Arafatullah, Arista Ayusa Fitri, Mersa Marcelia Fratami, Amelia Sindu Hasanah, Sajida Yuniska, dan Putri Mutiara Dea. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kita Hairunisa. Kepada Hairunisa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang ejaan dalam teks akademik. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, yaitu kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan, yaitu huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Tujuan adanya aturan ejaan adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi ejaan yang utama adalah menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun macam-macam ejaan itu terdiri atas 4. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen. Nama ejaan ini diambil dari nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa pada tahun 1901. Yang kedua yaitu ejaan Suwandi. Nama ejaan ini diambil dari nama Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1947. Dan yang ketiga yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1958. Dan yang terakhir yaitu ejaan yang disempurnakan atau biasa kita kenal dengan EYD yang ditetapkan pada tahun 1972. Adapun perbedaan antara ejaan Van Ophusen dengan ejaan Suwandi bisa kita lihat. Untuk ejaan Van Ophusen yang pertama, huruf J untuk kata seperti sajang, bajang, pajah, dalam pengucapannya itu tidak menggunakan huruf J tetapi diganti dengan Y. Jadi dalam pengucapan ini benar yaitu sayang, bayang, payah, walaupun dalam penulisannya itu menggunakan huruf J. Dan yang kedua yaitu huruf OE untuk kata JOEROE itu walaupun OE itu dibaca menjadi U. Jadi walaupun tulisannya seperti JOEROE itu dibaca guru. Huruf OE menjadi U. Guru, buku. Dan yang ketiga yaitu tanda diakritik berbentuk koma N untuk kata TA, tanda petik atas, dan PA, tanda petik atas. Tanda petik atas itu bisa disebut seperti tak dan pak, ada ujung K-nya. Untuk ejaan Suwandi, sebagaimana yang ditetapkan pada ejaan Van Ophusen, huruf OE di ejaan Suwandi itu berubah menjadi U. Jadi, penulisan dan pengucapannya itu sama, buku, saku, guru. Dan yang kedua, untuk tanda diakritik berubah menjadi K. Jadi, sebagaimana juga disebutkan tak, itu juga dituliskan tak. Untuk ketiga, awalan dan kata depan di dan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dan yang keempat, angka 2 dipakai untuk pemakaian kata yang berulang. Untuk ejaan yang disempurnakan, ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Kemudian pada tahun 1976 disusunlah buku pedoman mengenai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Hal-hal yang ditekankan dalam EYD ini yaitu yang pertama tentang pemakaian huruf, yang kedua penulisan huruf, 3 penulisan kata, 4 tulisan unsur serapan, dan kelima pemakaian tanda baca atau punktuasi yang akan dijelaskan selanjutnya. Pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Kalian pasti udah pada tahu kan huruf abjad itu huruf apa? Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai huruf Z. Yang kedua huruf vokal. Huruf vokal hanya terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga huruf konsonan. Huruf konsonan ini selain dari huruf vokal tadi, berarti 21 huruf itu termasuk huruf konsonan. Yang keempat huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan dari huruf vokal yang hanya menghasilkan satu bunyi. Misal, gabungan huruf A dan I pada kata pandai, dan gabungan huruf A dan U pada kata harimau. Contoh kata yang menghasilkan 2 bunyi. Pada kata mau, gabungan huruf A dan U. Dia tidak termasuk huruf diftong karena menghasilkan 2 bunyi. Yang terakhir gabungan konsonan. Contoh pada kata khusus, merupakan gabungan dari huruf K dan H. Lalu pada kata senang, merupakan gabungan dari huruf N dan G. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maharati Nashiwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf. Yang pertama ada penulisan huruf kapital. Huruf kapital harus digunakan di awal kalimat. Juga digunakan saat penulisan Tuhan dan kedudukannya. Sebagai contoh, yang Maha Kuasa, Y-nya gede, M-nya gede. Ada pengecualian untuk penulisan Tuhan dan kedudukannya. Sebagai contoh, yang Maha Esa. Untuk kalimat yang Maha Esa, itu terdiri dari 3 kata, yaitu yang, maha, dan esa. Oleh karena itu, penulisannya Y-nya gede, M-nya gede, E-nya juga gede.
Selanjutnya ada letak geografis. Sebagai contoh, Sungai Ciliwung, Danau Toba, dan penulisan nama-nama kota lainnya. Yang selanjutnya ada nama orang, hari, bulan, tahun, bahasa, dan juga bangsa. Sebagai contoh, untuk nama orang, Ahmad Fadoli. Untuk nama hari, hari Sabtu, bulan Mei, tahun Masehi, dan juga bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat kapital juga digunakan untuk penulisan gelar, jabatan, pangkat, awal kata judul, awal kata pada kalimat petikan, dan juga awal kata sapaan. Selanjutnya ada penulisan huruf miring. Ketentuannya adalah yang pertama, digunakan ketika menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali ungkapan asing yang sudah disempurnakan. Sebagai contoh, nama ilmiah ketindihan adalah sleep paralysis. Dan yang kedua, digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar. Sebagai contoh, novel Terelie yang baru saja terbit berjudul Lelaki Harimau. Yang ketiga, digunakan untuk mengkhususkan huruf, kata, bagian kata, atau kelompok dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh, saya sedang mencari makna dari idiom bertekuk lutut. Jadi maksud untuk nomor 3 ini, penulisan huruf miring digunakan untuk menekankan suatu kalimat. Selanjutnya ada penulisan huruf tebal. Yang pertama dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Sebagai contoh, huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam EYD. Kalian bisa lihat penulisan huruf tebal di dalam PPT ini. Dan penggunaan huruf tebal nomor 2 dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Sebagai contoh, saat menuliskan bab 1 dalam suatu makalah. Juga di dalam makalah, penulisan huruf tebal ini digunakan saat menuliskan subbab, yaitu seperti contoh 1.1 latar belakang. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara, perbuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan, persamaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau ditunjukkan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam perbahasaan sesuai ejaan yang disempurnakan. Dari penulisan kata, terdapat yang pertama adalah A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar yang ditulis sebagai kesatuan, misalnya, ibu tidak percaya bahwa engkau tahu. Dan yang selanjutnya, B. Kata turunan. Kata turunan memiliki yang pertama adalah imbuhan. Dalam imbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasar, misalnya, dikelola, mempermainkan. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya, misalnya bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebarluaskan. Dan yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu misalnya menggarisbawahi, menyebarluaskan. C. Bentuk ulang, kata yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung, contohnya gerak-gerik. D. Gabungan kata. Yang pertama, kata menjemuk ditulis terpisah, contoh orang tua. Dan yang kedua, gabungan yang mungkin menimbulkan makna ganda diberi tanda hubung, contohnya anak istri. Dan E. Kata ganti. Kata ganti, kumunya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau mendahulunya kecuali padamu dan nya yang mengacu pada Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda hubung. F. Kata depan. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali yang sudah dianggap sebagai satu kesatuan seperti kepada dan daripada. Selanjutnya ada kata sandang. Kata si, sang, hang, dang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada partikel. Partikel la, kata, itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, sama seperti partikel per. Namun, pada partikel pun, dia ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat itu diikuti oleh tanda titik, sama juga seperti singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Namun, pada singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, mata uang, itu tidak diikuti oleh tanda titik. Selanjutnya ada akronim. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata, itu ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Namun, pada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata dari deret kata, itu ditulis huruf awalnya saja dengan huruf kapital. Selanjutnya ada akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya penulisan kata dalam angka dan lambang bilangan. Pada penulisan kata bilangan tingkat dapat kita lakukan dengan cara berikut, yaitu dengan cara menggunakan huruf Romawi seperti abad XX, atau dapat kita gunakan angka seperti abad ke-20. Dan juga kita dapat menggunakan huruf, seperti contoh C, abad ke-20.
Kemudian, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang dipakai berturut-turut. Kemudian, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Menurut Wijayanti, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, seperti tanda titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Coba bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca. Pasti tulisan tersebut membingungkan pembaca, kan? Tanda baca sangat penting dalam penulisan. Tidak seperti ketika berbicara, lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, dan unsur-unsur non-bahasa lainnya. Bahkan, lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis-pembaca. Oleh karena itulah, penulis perlu menguasai tanda baca sebagai peranti yang dapat mewakili maksud dan pemikirannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya atau membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang membangun tanda koma. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama diterapkan juga ca, strip, ra baru. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak, strip, anak, anak-anak, berulang, strip, ulang, berulang-ulang, kemerah, strip, kemerahan, kemerah-merahan. Dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Dipakai juga untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai juga untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau yang katanya mempunyai arti khusus. Yang kedua, itu ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Dipakai juga untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang ketiga, ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik. 3 buah untuk menandai penghilangan teks, dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Yang keempat, itu ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dipakai juga untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai juga untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan.
Yang kelima, itu ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang keenam, ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dipakai juga sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan yang terakhir, itu ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Terima kasih. Untuk unsur serapan, pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih arti dari kata serapan itu? Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pakaikan secara umum. Untuk rumus unsur bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang pertama ada shen menjadi si, tix menjadi tik, up menjadi raf, x menjadi x, t menjadi tas, i menjadi s, lis menjadi lis, is menjadi se, ox menjadi ox, di menjadi di. Contohnya itu seperti akhiran shen menjadi si itu ada application menjadi aplikasi. Lalu ada contoh kata serapan. Yang pertama itu ada contoh untuk lafal dan artinya masih sama sesuai dengan bahasa aslinya. Contohnya abad, abadi, dan musyawarah yang berasal dari bahasa Arab. Lalu yang kedua ada lafalnya berubah tetapi artinya tetap sama. Contohnya derajat dari kata derajah dan kabar menjadi kabar. Lalu yang ketiga ada kata yang artinya berubah dari lafal dari arti yang semula. Contohnya naskah dari kata naskhatun yang bermakna secari kertas. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan penjelasan dari kami. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.